Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya Yunita Rahmi dengan NIM 22231097. Di video kali ini kita akan membahas mengenai gaya-gaya kepemimpinan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah saya dalam mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, SPD, MPD, Universitas Negeri Padang. Oke, untuk yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian dari gaya kepemimpinan. Yang mana gaya kepemimpinan bisa diartikan sebagai perilaku atau cara yang dipilih dan dipergunakan oleh seseorang pemimpin dalam memengaruhi pikiran, perasaan, dan juga perilaku para anggota organisasinya. Atau gaya kepemimpinan ini adalah cara seorang pemimpin dalam mengelola timnya untuk mencapai tujuan organisasi yang mencakup perilaku, nilai, dan metode yang digunakan untuk menggerakkan anggota timnya menuju pencapaian yang diinginkan. Tidak ada satu pendekatan kepemimpinan yang sesuai untuk semua situasi. Nah, dalam buku yang dipaparkan oleh Kohardi, dalam bukunya ada 10 macam gaya kepemimpinan seseorang dalam menerapkan tipe-tipe kepemimpinannya. Yang pertama yaitu gaya persuasif. Yang mana gaya persuasif ini berarti gaya memimpin seseorang dengan menggunakan kebiasaan atau pendekatan yang mengubah, yaitu pendekatan yang menarik rasa empati atau dengan kata lain mengajak memengaruhi mereka untuk melakukan apa yang diinginkan. Yang kedua yaitu gaya represif. Nah, gaya represif ini adalah gaya kepemimpinan dengan cara memberikan tekanan-tekanan ancaman yang membangun ketakutan-ketakutan pada diri bawahan atau karyawannya sehingga mau melakukan segala sesuatu dan atau menjadi perintah dari pimpinannya. Selanjutnya ada gaya partisipasi. Nah, kata-kata dasar dari dasarnya yaitu partisipasi, yaitu dengan cara memberikan kesempatan kepada karyawannya untuk aktif dan kreatif, menaati segala yang ada di lembaga, baik itu secara spiritual, fisik maupun material, dan dalam kiprahnya lembaga atau suatu perusahaan. Yang keempat yaitu gaya inovatif. Nah, gaya inovatif ini yaitu kebiasaan biasanya cenderung selalu berusaha meyakinkan diri dengan sangat keras untuk mewujudkan berbagai macam usaha untuk segala bidang yang ada di lembaga atau bidang perusahaan, mulai dari politik, ekonomi, sosial, budaya, dan produk-produk terkait dengan apa yang dihasilkan oleh perusahaan atau lembaga. Yang kelima yaitu ada gaya investigasi. Nah, gaya investigasi ini yaitu kebiasaan biasanya penelitian-penelitian untuk mengumpulkan berbagai data dan sumber kebenaran dengan rasa penuh kecurigaan. Selanjutnya, yang keenam ada gaya inspektif. Nah, pemimpin dengan gaya ini melakukan berbagai macam cara atau cara-cara kebiasaan yang sifatnya itu protokoler. Nah, kepemimpinan dengan gaya inspektif ini menuntut penghormatan atau rasa hormat yang berlebihan dari bawahannya untuk pemimpin. Pemimpin yang senang dihormati seperti senang dihargai dan dipuji.
Yang ketujuh, ada gaya motivatif. Nah, gaya motivatif ini adalah gaya yang dapat menyampaikan berbagai macam informasi mengenai ide-ide kreatif, berbagai program yang dimiliki, yang akan disampaikan, berbagai kebijakan-kebijakan baru yang akan dilaksanakan kepada bawahan-bawahannya dengan baik. Nah, yang kedelapan yaitu ada gaya naratif. Nah, gaya naratif ini cenderung merupakan pemimpin yang banyak bicara langsung, tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan. Dengan istilah lain, banyak bicara tapi sedikit bekerja. Dan yang kesembilan ada gaya edukatif. Nah, gaya edukatif ini adalah gaya seseorang pemimpin yang selalu melakukan berbagai pengembangan, berbagai kondisi untuk mengembangkan bawahan atau karyawannya atau orang lain yang dipimpinnya dengan cara memberikan pendidikan, dengan cara mendidik melalui keterampilan pendidikan formal kepada bawahannya atau para karyawan. Dan yang ke-10 yaitu ada gaya restogenesis. Nah, gaya restogenesis ini adalah suatu gaya yang ditemukan dari hasil analisis panjang, yang mana gaya restogenesis ini adalah gaya yang sebenarnya di mana pemimpin tidak suka melihat orang lain maju. Nah, dari pembahasan di atas dapat kita simpulkan bahwa kepemimpinan dan supervisi ini merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Dengan kata lain, bahwa kepemimpinan tidak bisa ada tanpa adanya supervisi. Supervisi sangat berperan dalam menentukan keberhasilan atau tidak berhasilnya suatu kepemimpinan. Nah, kepemimpinan ini merupakan proses yang mempengaruhi, memotivator, menggerakkan orang lain, baik menggerakkan orang itu secara perseorangan maupun organisasi yang bertujuan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Jika disinkronkan dalam dunia pendidikan, individu yang menjadi seorang motivator itu adalah penggerak dan yang mempengaruhi seorang tenaga pendidik. Nah, seorang pemimpin yang sukses adalah pemimpin yang memiliki keahlian dalam menguasai supervisi yang efektif. Supervisi pendidikan yang bertujuan memberikan bantuan kepada para pemimpin sekolah itu yang tertuju kepada pengembangan kepemimpinan guru-guru dan personal di sekolah lainnya dalam menciptakan tujuan pendidikan. Penerapan gaya kepemimpinan di setiap sekolah atau madrasah ini ideal bergantung kepada kondisi yang terjadi di sekolah tersebut. Nah, pemimpin diharapkan dapat menerapkan gaya-gaya kepemimpinan yang ideal dan mampu menciptakan lingkungan yang kondusif sehingga bawahan dapat bekerja secara produktif. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada yang salah. Sampai jumpa di lain waktu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.